Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Syarif Hidayat dalam mata pelajaran Teknik Pengolahan Audio Video. Nah, di materi pertama ini kita akan membahas tentang alur proses multimedia. Sebelumnya, apa sih itu multimedia? Multimedia adalah eh, sebenarnya gini. Multimedia itu berasal dari dua kata, multi dan media. Multi itu banyak, media itu adalah alat untuk menyampaikan. Jadi multimedia adalah banyak cara untuk kita menyampaikan sesuatu. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, alur multimedia itu ada praproduksi, produksi, dan post produksi. Nah, di praproduksi ini adalah merupakan tahap persiapan. Segala persiapan untuk membuat sebuah karya atau produk multimedia itu ada di sini. Apa aja tahapannya? Yang pertama, mencari ide dan gagasan. Nah, ini adalah mencari. Di proses ini kita menentukan apa yang akan disampaikan kepada penonton dan bagaimana cara mengemasnya agar layak untuk dikonsumsi. Nah, di selanjutnya adalah penulisan. Nah, ide tadi yang telah kita tentukan tadi ditulis. Nah, di sini menentukan mau seperti apa nih ngemasnya, menuliskannya, nanti menentukan plotnya, alur ceritanya seperti itu kan, nanti dibikinlah outline, skrip naskah dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah proses perencanaan visualisasi. Ini sama saja seperti membreakdown naskah. Jadi si naskah itu dibongkar sehancur-hancurnya sehingga bisa menentukan apa aja yang bisa kita siapkan untuk pas proses produksi seperti storyboard. Nah, ini kan dari sudut kamera nih, storyboard ini penting nanti untuk memudahkan angle mana yang akan kita ambil, sudut pandang mana yang akan kita ambil seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi ini adalah membagikan tugas kepada kerabat kerja, bagi-bagi kerabat kerja gitu kan, serta menentukan segala aspek teknis yang nantinya akan mempermudah pelaksanaan di lapangan, seperti rencana, anggaran, biaya. Terus selanjutnya ada proses produksi. Nah, pada proses produksi ini kita akan menyeting tata artistik dan lokasi. Yang pertama itu ya, itu menata kembali ruangan atau setting yang akan kita gunakan dalam proses pengambilan gambar seperti properti, kostum, makeup artist dan lain-lain. Itu juga penting untuk dilihat kembali itu udah bener belum, udah sesuai dengan film apa belum. Nah, selanjutnya adalah tata kamera, adalah menentukan tata letak kamera, komposisi dan sudut pandang pengambilan gambar serta pergerakan kamera. Nah, perspektifnya itu nanti diatur kan di sana, di ini misalkan dari bawah atau dari atas kameranya nanti ada diproduksi. Nah, tadi dimudahkannya dengan bikin storyboard tadi yang di praproduksi. Itu cara memudahkan dalam penataan kamera. Yang selanjutnya adalah tata suara dalam merekam atau merangkai suara sesuai kebutuhan film. Nah, di sini adalah tugasnya soundman dan juga ada namanya apa ya, lupa. Pokoknya ini di sini ada tugas merekam suara dialog, suara langkah kaki dan sebagainya, itu ambience-nya. Nah, selanjutnya adalah tata lampu dan kelistrikan. Nah, di sini eh, setting lampu itu diperlukan karena berhubungan dengan nanti itu si kamera membutuhkan cahaya apa tidak, butuh cahayaannya, kebutuhan cahayanya seperti apa, nanti tata listrik yang akan mensupport itu. Nah, serta memastikan listrik aman. Nah,
kelistrikan ini itu kan ada namanya giver nggak salah, itu bertanggung jawab untuk mensuplai listrik, memastikan listrik itu aman. Biasanya memakai genset. Kalau enggak genset itu udah langsung MOU dengan PLN meminta listrik tambahan agar tidak dimatikan. Terus selanjutnya adalah logging atau catatan syuting. Nah, ini memberi tanda adegan yang telah dilalui agar kesinambungan ceritanya tetap terjaga. Nah, misalkan nih, saya awalnya memakai topi di adegan pertama. Nah, selanjutnya di adegan kedua saya juga harus memakai topi. Itu yang mencatat adalah tugasnya adalah bisa asisten sutradara atau asisten kameramen. Itu tergantung nanti tadi di pembagian tugasnya. Yang penting itu catatan logging, catatan syuting itu penting untuk kesinambungan dalam cerita dan gambar. Selanjutnya adalah post produksi. Nah, kita udah sampai ke post produksi. Ini adalah tahapan akhir ya. Di sini ada editing. Editing adalah proses merangkai dan menyusun potongan-potongan adegan menjadi satu kesatuan. Nah, jadi potongan yang tadi di proses produksi diambil oleh kamera itu kan nanti di prosesnya di proses editing, nanti dirangkai menjadi satu kesatuan film utuh. Nah, lanjut kita di review dulu yang tadi udah diedit, di review kalau udah jadi film di review. Nah, di sini dievaluasi lah. Apabila ada kesalahan itu nanti bisa di retake adegan, atau kalau misalkan kesalahan di editing diedit lagi gitu kan. Kalau misalnya kesalahan di proses adegannya nanti retake adegan, nanti diedit lagi di proses re-editing. Di re-editing ini perbaikannya nih harus menyempurnakan, jadi disempurnakan lagi di sini sehingga film itu menjadi tayangan utuh yang benar-benar layak untuk dikonsumsi. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini sekian saja. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe SMK Bakti Karya Parigi, dan Facebooknya diikuti, dan Instagramnya juga diikuti SMK Bakti Karya Parigi. Sekian, terima kasih. Jika ada yang kurang paham bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya Agung Sarif, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.